Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat dengan NIM 27 dari kelas MSPA. Di sini saya akan menjelaskan terkait penginderaan jauh untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester Sistem Informasi Geografis dan Remote Sensing. Untuk pokok pembahasannya, pada penginderaan jauh terdiri dari definisi, sistem penginderaan jauh, sumber tenaga, atmosfer, sensor, interaksi dengan objek, perolehan data, dan juga penggunaan data. Berikut merupakan definisi dari penginderaan jauh, yakni merupakan suatu ilmu, seni, dan juga teknik untuk merekam suatu benda atau gejala dan juga area permukaan bumi dari suatu jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Atau penginderaan jauh ini juga dapat didefinisikan sebagai berbagai teknik yang dikembangkan untuk memperoleh data dan menganalisis informasi terkait suatu bumi. Berikut merupakan suatu komponen-komponen dari sistem penginderaan jauh yang terdiri dari adanya sumber tenaga, atmosfer, sensor, interaksi dengan objek, perolehan data, dan juga penggunaan data. Dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk sumber tenaga ada dua, yakni sumber tenaga pasif dan juga sumber tenaga aktif. Untuk sumber tenaga pasif sendiri diperoleh dari sinar matahari sehingga membentuk suatu sistem yang pasif, di mana pada sistem ini hasil yang diperoleh tergantung pada kondisi waktu penyinaran. Untuk yang sumber tenaga aktif yakni diperoleh untuk sumber tenaga aktif yakni menggunakan tenaga buatan manusia seperti cahaya buatan dari lampu blitz yang biasanya dilakukan untuk mengambil objek pada malam hari. Berikut pada komponen atmosfer. Atmosfer ini berfungsi untuk meneruskan adanya cahaya atau gelombang elektromagnetik sehingga objek dapat dipantulkan kembali. Atmosfer ini mempengaruhi panjang gelombang yang dipancarkan oleh sumber tenaga. Untuk sensor, yakni merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan juga merekam objek di permukaan bumi dalam jangkauan tertentu. Sensor ini bekerja dengan cara merekam cahaya atau gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh objek permukaan bumi. Untuk alat yang digunakan yakni membawa alat sensor seperti wahana. Jenis sensor berdasarkan proses perekamannya ada dua, yakni sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Untuk sensor fotografik ini merekam suatu objek melalui proses kimiawi, di mana sensor dipasang pada pesawat dengan menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan suatu sensor satelit. Untuk sensor elektronik sendiri yakni menggunakan tenaga elektronik dalam bentuk sinyal. Sinyal tersebut dari elektrik yang direkam dalam pita magnetik, kemudian diproses menjadi suatu data visual atau data digital dengan menggunakan komponen yang lebih dikenal dengan sebuah citra. Objek sendiri yakni sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh, di mana objek meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan juga litosfer. Untuk pemerolehan data terdapat dua data, yakni data manual dan juga data digital. Untuk data manual didapat melalui kegiatan introspeksi citra. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Untuk data digital diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada suatu komputer. Untuk penggunaan data sendiri sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan analisis objek di suatu permukaan bumi, di mana kemampuan penggunaan data ini untuk menginterpretasi citra menjadi kunci keberhasilan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.